Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, semangat belajarnya walau masih di rumah ya. Untuk pertemuan kita Akidah Akhlak kelas 9 masih menerangkan tentang iman kepada hari akhir. Ya. Ada di halaman 12 yang E-nya. Boleh dibuka LKS-nya biar kita sinkronkan ya. Iman kepada hari akhir tentang yang E-nya. Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Ya. Jadi apa sih yang berkaitan atau masih berhubungan yang namanya dengan hari akhir atau hari kiamat? Ada beberapa hal yang masih berkaitan atau berkesinambungan dengan yang namanya hari akhir. Yaitu yang E-nya alam gaib yang masih berhubungan dengan hari akhir. Ada apa aja? Yang pertama, alam barzah. Ya. Berdasarkan tinjauan bahasa, barzah artinya pembatas, sedang berdasarkan istilah barzah adalah sesuatu yang membatasi antara dua barang atau dua tempat. Jadi alam barzah itu pembatas ya, membatas antara kehidupan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya seperti itu alam barzah. Atau yang kalian bisa dengar, alam barzah itu yang biasa dengar ya, alam barzah itu adalah alam kubur. Alam seseorang yang sudah wafat, dimakamkan, dikuburkan. Nah, di dalam kubur itu ada yang namanya alam barzah. Ya. Nah, dalam hal ini barzah adalah batas pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi merupakan alam penantian sebelum alam akhirat. Jadi biasanya nih kayak istilahnya tuh alam barzah itu seperti terminal ya. Kita terminal ketika ingin mencapai akhirat, kita menunggu dulu. Menunggu di terminal itu namanya penantian, alam barzah, tempat kita menunggu. Ya, kurang lebihnya seperti itu alam barzah. Jadi seseorang yang telah wafat, tadi ya, seseorang yang telah wafat dimakamkan, tempat penantiannya yaitu di dalam kubur, namanya alam barzah. Kamu bisa lihat pengertian alam barzah di LKS halaman 12. Dibuka LKS-nya halaman 12. Ya, alam barzah berdasarkan tinjauan bahasa yang tadi ya, alam barzah artinya pembatas. Nih, roh manusia yang telah mati sebelum terjadinya kiamat kubro berada di dalam barzah atau alam kubur sampai datangnya yaumul akhir atau hari akhir. Kelak setelah datangnya hari kiamat, tulang belulang akan dikumpulkan kembali oleh Allah yang akan menghadapi alam berikutnya. Jadi manusia pertama, dari manusia pertama sampai manusia terakhir ketika sudah wafat, ketika nanti sudah hari kiamat, pertama kan malaikat Israfil meniupkan sangkakala, hancur lebur semua isi bumi, isi dunia, mati semuanya, lalu ditiupkan kembali trompet yang kedua. Nah, disinilah baru Allah hidupkan kembali orang-orang yang sudah wafat dari alam kuburnya. Allah kumpulkan kembali tulang belulangnya dan Allah giring ke yang namanya padang mahsyar nanti ya. Nah, kehidupan di alam barzah dapat diibaratkan seperti orang tidur. Ada orang yang tidur dengan nyenyak sepanjang malam, ia tidak bangun kecuali di sepertiga malam untuk mengerjakan sholat tahajud dan dilanjutkan sholat subuh. Orang ini merasakan malam teramat singkat karena rakus untuk beribadah pada malam hari. Nah, ya, jadi gambaran alam kubur atau alam barzah itu sesuai sama apa yang kita kerjakan semasa hidup ya. Ketika kita di masa hidupnya
rajin beribadah, qiyamul lail, bangun tengah malam, mengerjakan sholat tahajud, dan tidur kembali lalu bangun untuk sholat subuh, terasa sangat singkat malam. Seperti kita nanti dikubur menunggu hari kiamat, datang hari kiamat, menunggu di dalam kubur terasa sangat singkat. Beda dengan orang yang tidurnya gelisah. Ada lagi ya. Ada pula orang yang susah tidur karena sebelum tidur membawa banyak masalah. Orang ini merasakan malam teramat panjang sehingga terasa menyiksa. Keadaan kedua orang yang tidur tersebut merupakan gambaran ketika hidup di dunia. Orang yang pertama di masa hidupnya menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, sedangkan orang kedua semasa hidupnya jauh dari Allah. Jadi sama gambaran seperti kita ketika tidur ya. Ada yang tidurnya merasa gelisah, bangun lagi tidur, bangun lagi tidur lagi. Kenapa? Karena sebelum tidur dia membawa banyak beban. Sebelum tidur dia membawa banyak masalah. Jadi jauh dari yang namanya Tuhan, jauh dari Allah. Beda dengan orang yang beribadah ketika malam, ya. Itu gambaran tentang alam barzah. Ya. Keyakinan kita tentang alam kubur ini dikuatkan sabda Rasulullah SAW dengan sabdanya ya, yang diriwayatkan hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya apabila seorang di antara kamu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya apabila yang ditampakkan ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai saatnya Allah bangkitkan kamu di hari kiamat. Jadi ketika dikubur nanti, kita ketika sudah dikubur tidak cuma menunggu datangnya hari kiamat, ya, ada yang menunggu dengan berbagai macam siksa, ada yang menunggu dengan Allah perlihatkan gambaran keindahan-keindahan surga ketika sore nanti, ketika sore atau petang di dalam kubur, Allah kirimkan malaikat, ada yang bawa kabar gembira berupa apa? Berupa gambaran-gambaran kenikmatan yang ada di surga. Itu orang itu akan bakal jadi calon surga, orang surga, masuk surga. Ada juga ketika petang Allah datangkan malaikat untuk disiksa, atau Allah kasih gambaran orang-orang siksa yang ada di neraka. Itu bakal jadi orang penghuni neraka sebagai gambaran, ya. Lalu ada lagi Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Orang-orang kafir terkejut ketika kesaksian mereka akan adanya hari berbangkit ternyata benar-benar terjadi. Jadi ketika sudah ada alam barzah, lalu ada yang namanya Yaumul Ba'ats. Ketika itu seperti tadi ya, manusia pertama yang diciptakan sampai manusia terakhir Allah hidupkan kembali. Allah kumpulkan tulang belulangnya, Allah bangkitkan yang namanya menuju padang mahsyar. Jadi, tapi ketika Allah bangkitkannya ini tidak berupa keadaan kita semasa hidup di dunia, macam-macam bangkitannya, wujud rupanya macam-macam tergantung amal perbuatan. Ada yang wujudnya ketika dibangkitkan badannya berupa manusia tapi kepalanya berbentuk anjing, atau badannya berbentuk manusia kepalanya seperti babi. Ada yang seperti itu. Ada yang dibangkitkan dengan wajah yang sangat hitam. Itu seperti apa? Orang yang tidak tahu malu, ya. Jadi ketika Allah bangkitkan di Yaumul Ba'ats, orang yang dibangkitkannya itu dengan bentuk dan rupa yang bermacam-macam tergantung amal perbuatan. Nah, yang digambarkan oleh Quran surat Yasin ayat 52 situ ya. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Jadi orang-orang kafir itu merasa bahwa apa yang mereka dustakan selama di dunia itu memang benar-benar terjadi, tapi tidak ada yang namanya kesaksian lagi. Mereka sudah tinggal penyesalannya saja. Nah, lalu yang ketiga,
namanya yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar artinya yaitu, sini ada hari berkumpul, yaitu suatu tahapan setelah bangkit dari alam kubur. Hari itu manusia akan digiring menuju ke mahsyar, yaitu tempat berkumpul manusia pada hari setelah jagat raya hancur. Jadi ketika sudah Allah bangkitkan, Allah giring seluruh manusia menuju padang mahsyar. Jadi ada yang meriwayatkan bahwa padang mahsyar adalah tempat orang-orang berwukuf. Di mana itu? Ya, padang Arafah. Ya, ada yang meriwayatkan seperti itu. Jadi padang mahsyar itu adalah padang tandus yang tidak ada namanya tempat berteduh. Dibangkitkan, digiring dengan api yang menyala-nyala oleh malaikat, para malaikat. Jadi dikumpulkan manusia menuju padang mahsyar untuk apa? Untuk menunggu giliran hisab. Nanti lanjut pertemuan selanjutnya, yaitu tentang yaumul hisab. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Jadi kembali lagi ke awal, alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat ada 3 ya yang baru kita bahas. Yang pertama alam barzakh, kedua yaumul ba'ats, ketiga yaumul mahsyar. Nanti kamu hafal arti-arti dan pengertiannya. Ya, untuk pertemuan kali ini sekian dari Ibu. Jika ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung. Semoga kita sehat agar bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.